Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasi materi pendekatan sosiologis. Kelompok kami terdiri dari Prilly Falbayon, yang kedua Bukhari Lapo. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu solius, yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dari bahasanya dapat diperoleh definisi secara singkat tentang sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam proses tumbuhannya dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan lain seperti ilmu ekonomi, sejarah, hukum, antropologi, ilmu kejawaan, dan lain sebagainya. Pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan pengertian yang terfokus pada objek kajian manusia dengan lingkungan, well-being, dan Warren dalam suaka mengatakan secara umum kajian sastra dengan sosiologi terbagi menjadi 3, yakni sosiologi pengajaran, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Sosiologi sastra dapat dikata taklah sastra yang sasaran utamanya adalah kehidupan individu dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sosiologis sebagai pendekatan sastra. Pendekatan yang dilakukan terhadap karya sastra pada dasarnya ada 2, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur novel yang diangkat dari segi isi karya sastra seperti tema, alur, atau plot, perwatakan, gaya bahasa, dan penukuhan. Sedangkan unsur-unsur intrinsik berupa pengaruh dari luar dan terdapat dalam karya sastra itu diantaranya sosiologi, politik, filsafat, antropologi, dan lain-lain. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi masyarakatan itu disebut sosiologi sastra, dengan menggunakan analisis tes untuk mengetahui strukturnya yang kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang di luar sastra. Nomor 2003. Penjelasan selanjutnya akan dibaca oleh pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Apa itu sastra lisan dan sastra tulis? Sastra terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan atau kesusastraan lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan, dari mulut ke telinga, termaksud cerita. Sastra tulisan adalah sastra yang timbul setelah manusia mengenal tulisan. Di Indonesia mulai berlangsung setelah bangsa Indonesia berkenalan dengan kebudayaan asing, yakni kebudayaan Hindu, Islam, dan Barat. KBBI 2005-1002, sastra tulisan dalam penyampaiannya adalah melalui tulisan yang sudah dibukukan dan dibaca banyak orang. Aspek-aspek sosiologis sastra.
Seorang sastrawan sebagai manusia niscaya hidup dalam ruang dan waktu tertentu, sehingga ia tidak mungkin melepaskan diri dari berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat dan dalam zamannya. Pengarang atau sastrawan hidup sebagai anggota masyarakat, tentunya dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Hal tersebutlah yang mendasari seorang pengarang mempunyai bekal untuk menuangkan pikirannya ke dalam sebuah karya sastra. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh dari lingkungan sosial pengarang, yang pada nantinya akan mempengaruhi karya sastra yang diciptakan oleh pengarang. Berikut merupakan 10 nilai pendidikan karakter yang ditemukan di dalam novel Simple Miracles karya Ayu Utami. 1. Religius beribadah sesuai agama yang dianut dan patuh dalam mengerjakan perintah agama, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam novel Simple Miracles, nilai religius tercermin dalam keberagaman agama yang dianut oleh keluarga dari tokoh utama dan beberapa tokoh lain. Tokoh utama dan keluarganya merupakan pemeluk agama Katolik. Selain agama Katolik, agama lain seperti agama Islam juga ada di dalam cerita novel tersebut. Di dalam novel tersebut dijelaskan tentang kepercayaan agama Katolik dan Islam dalam menyikapi kematian. Menyikapi dalam hal ini berupa kepercayaan-kepercayaan tentang hari dan tradisi setelah kematian. Nilai pendidikan karakter religius di dalam novel Simple Miracles terfokus pada bagaimana tokoh utama menyikapi tentang keutuhan dan kepercayaannya. Jujur merupakan sikap yang didasarkan pada upaya ingin menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Nilai pendidikan karakter jujur juga ada dalam novel karangan Ayu Utami tersebut. Nilai kejujuran diceritakan dari berbagai sudut pandang tokoh-tokoh yang ada di novel Simple Miracle tersebut. Tokoh-tokoh yang mempunyai karakter jujur di dalam novel tersebut yaitu tokoh utama dan keponakannya yang bernama Bonifacius. Nilai kejujuran tokoh utama di dalam novel tersebut ada pada interaksinya dia dengan ibu dan temannya, sedangkan Bonifacius merupakan tokoh yang mempunyai kelebihan berupa dapat melihat arwah dan hantu serta dapat menemukan barang yang hilang. Suatu ketika Bonifacius ketika masih sekolah bertemu dengan roh siswa lain dan orang-orang di sekitarnya tidak percaya walau Bonifacius sudah jujur tentang apa yang dilihatnya. Toleransi merupakan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Di dalam novel tersebut menceritakan tentang toleransi beragama atau keyakinan, seperti ketika tokoh utama bertamu ke rumah temannya yang berkepercayaan Tionghoa. Di rumah temannya ada sebuah ruangan khusus untuk beribadah dan tokoh utama menelaah dan menghargai kepercayaan temannya tersebut. Telaah yang dilakukan tokoh utama berupa menyikapi bahwa tiap agama memiliki kepercayaan dan tradisi masing-masing. Tokoh utama menganggap perbedaan dalam memeluk agama hanyalah berbeda dalam substansi, tetapi masih memiliki esensi yang sama. Toleransi beragama juga dialami tokoh utama dengan temannya yang beragama Islam. Tokoh utama menghargai pendapat dari temannya yang menganggap konsep tentang kelahiran merupakan konsep dari Islam. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Sikap mandiri yang diceritakan dalam novel Simple Miracles diceritakan dari berbagai sudut pandang. Sikap mandiri dimiliki oleh tokoh utama yang setelah dewasa ia mulai sadar bahwa ketika masih kecil dia bergantung kepada orang dewasa. Ketika masih kecil ia membutuhkan ibunya dan merasa rindu jika tidak bertemu. Tetapi ketika sudah dewasa ia sudah merasa tidak rindu lagi pada ibunya walau tidak bertemu. Pendidikan karakter mandiri juga diceritakan secara tersirat dalam novel karya Ayu Utami tersebut. Ketika ayahnya mendidik anak-anaknya untuk menjadi perempuan yang mandiri, hal tersebut didasari tokoh utama ketika ia sudah beranjak dewasa. 5. Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis juga merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi sesama.
Sikap demokratis juga bisa diartikan sebagai menghargai gagasan dan juga pendapat orang lain. Dalam novel Simple Miracles diceritakan tentang perbedaan pendapat, tetapi dari perbedaan tersebut juga ada sikap menghargai pendapat yang berbeda. Tokoh-tokoh yang mengalami sikap demokratis paling dominan di dalam novel tersebut adalah tokoh utama. Salah satu sikap demokratisnya ketika memiliki keraguan terhadap cerita hantu-hantu dari Bibi Gemuk dan kurusnya. Rasa ingin tahu. 6. Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Sikap rasa ingin tahu di dalam novel Simple Miracles merupakan nilai pendidikan karakter yang paling dominan. Rasa ingin tahu nampak ketika tokoh utama membayangkan ibunya meninggal di usia muda dan anak-anaknya masih kecil. Lalu apakah ibunya menjadi arwah penasaran? Hal tersebut menjadikan tokoh utama memiliki rasa ingin tahu terhadap kematian. Rasa ingin tahu tokoh utama juga terlihat ketika ia berpikir bahwa jasad tidak bergerak tetapi roh hidup dan apa yang dilakukan oleh roh yang hidup. Hal tersebut menjadikan rasa ingin tahu dari tokoh utama. Bersahabat atau komunikatif. Bersahabat atau komunikatif adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Sikap komunikatif terlihat ketika ibunya mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan tetapi ragu terhadap hantu. Selain itu, ketika tokoh utama dan kakaknya bingung terhadap Bonifacius yang sudah melihat arwah, akhirnya kakak tokoh utama yang merupakan ibu dari Bonifacius menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Yang tersebut membuktikan adanya interaksi antara tokoh yang ada di dalam novel Simple Miracles. 8. Gemar membaca. Gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang diberikan kebajikan bagi dirinya. Nilai gemar membaca dalam novel Simple Miracles dimiliki oleh tokoh utama. Nilai pendidikan gemar membaca terlihat ketika tokoh utama meluangkan waktu untuk membaca koran Kompas dan ia mengajak keponakannya yang masih kecil untuk melihat-lihat koran. Selain itu juga ketika tokoh utama menyadari tentang perkembangan atau pertumbuhannya sendiri. Dan di dalam kutipan halaman 77 tersebut secara tersurat dikatakan bahwa tokoh utama gemar membaca Alkitab dan menurutnya banyak cerita seru dan perjanjian lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki sikap gemar membaca. 9. Peduli sosial. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, peduli sosial juga merupakan sikap berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Peduli sosial di dalam novel tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tokoh yang ada dalam novel. Sikap peduli sosial dimiliki oleh Bibi Gemuk, tokoh utama ketika bibinya mengajak jalan-jalan tokoh utama dan kakaknya waktu kecil, kemudian membelikan alat tulis. Hal tersebut merupakan sikap peduli sosial yang dimiliki oleh Bibi Gemuk terhadap keponakan-keponakannya. Selain itu, sikap peduli sosial juga dimiliki oleh tokoh utama ketika dia dan Rick, pasangan hidupnya, menyelamatkan anjing yang dilempari remaja-remaja. Waktu itu tokoh utama dan Rick mengetahui ada anjing yang sedang dianiaya oleh remaja-remaja komplek tempat mereka tinggal. Lalu mereka menyelamatkan anjing tersebut kemudian merawatnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peduli sosial juga dapat diperlakukan kepada yang bukan manusia juga. Sikap peduli sosial juga diceritakan ketika ayahnya sakit, kemudian teman ayah dari tokoh utama datang untuk menjenguk. 10. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam novel Simple Miracles terfokus pada cerita dalam satu keluarga, maka di dalam novel tersebut nilai pendidikan karakter tanggung jawab juga berkaitan dengan satu keluarga tokoh utama. Salah satu sikap tanggung jawab diperlihatkan oleh kakak tokoh utama yang bertanggung jawab mengurus tokoh utama ketika masih kecil. Selain itu, kakak tokoh utama ketika sudah dewasa juga sudah berani berumah tangga, yang menandakan dia sudah berani bertanggung jawab akan hidupnya dan hidup keluarganya sendiri. Novel Simple Miracles menceritakan kisah spiritual tokoh utama dalam keluarganya.
dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalamnya juga diceritakan tentang hubungan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, budaya, dan tempat tinggal. Contoh novel Ayu Utami yang merupakan bahan dari materi kami, yaitu Simple Miracles. Contoh lainnya ialah contoh cerita rakyat dari legenda Sibaroar, asal-usul Marga Nasution. Kesimpulan, novel Simple Miracles menceritakan kisah spiritual tokoh utama dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalamnya juga diceritakan tentang hubungan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, sosial budaya, dan tempat tinggal. Garis besar cerita yang disuguhkan di dalam novel tersebut bercerita tentang kisah kematian ibu dari tokoh utama. Selain itu juga menceritakan kisah spiritual dari beberapa tokoh. Analisis yang dilakukan pada novel Simple Miracles karya Ayu Utami dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan karakter yang ditemukan ada 10 nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Penulis dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter di dalam novel tersebut disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Kami membuka setiap satu sesi 3 penanya, dan pada sesi ini hanya 2 sesi yang terdiri dari 6 penanya. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.